Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika hamazati syayatinihi wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Subhana ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, nafsu mu'minina mu'allaqah bi dainihi hatta yuqada hatta yuqada'an. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'ani Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ahibati fillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Dia pencipta, penguasa, pemilik alam semesta jagat raya, yang kita di sini sebagai makhluk ciptaannya, manusia yang berjalan di muka bumi ini atas aturan yang telah ditetapkannya, karena Allah mempunyai sifat wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah berkehendak atas segala sesuatu. Terserah Allah akan aturan yang ditetapkan dalam kehidupan ini. Terserah Allah akan menentukan apa dan akan menjadikan kita apa. Semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan kita sepakat bahwasanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ahibati fillah, salawat teriring salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Allah, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengingat pada kanal YouTube kemarin, ada yang bertanya kepada kami, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya seseorang yang mempunyai hutang yang sebenarnya bisa membayarnya, tapi dia mengabaikannya, menunda-nunda dalam pembayaran hutangnya. Insya Allah pada sesi pada hari ini kita bahas, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang bertanya dan juga bisa bermanfaat untuk jamaah sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi kita dalam muqaddimah kami menjelaskan dalam hadis riwayat At-Tirmizi, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsu mu'mini na mu'allaqah bidainihi hatta yuqada'ah. Jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jiwa atau ruh seorang mukmin itu akan bergantung disebabkan hutangnya hinggalah hutang tersebut ditunaikan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bahwa perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memang harus kita imani. Dan kita juga banyak mendengarkan dalam Al-Quranul Karim bahwa hanya pada hari kiamat nanti akan ada terjadinya kisos. Tatkala kita ingin dimasukkan misalnya nasib kita baik ke surga, ketika masih ada tunggangan hutang yang tidak terselesaikan di dunia,
akan ditagih sampai yaumil kiamat, sampai hari pembalasan, hari perhitungan. Dan itu sebangkrut-bangkrutnya orang ketika mereka beramal mempunyai hutang, dan itu akan menguras semua amal-amal kita ketika kita berhutang pada orang lain. Dan pada hadis Rasulullah SAW, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu dengan Allah Jalla Jalaluhu di hari kiamat dalam status sebagai seorang pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Zolim rasanya ketika meminjam harta orang lain, tatkala itu kita meminjam dan berjanji untuk mengembalikannya, dan ketika ditagih susah untuk ditagih, apalagi diminta. Pertanggungjawabannya sampai ke yaumil kiamah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Bukan hanya di dunia selesai, bukan. Kalau kita melihat orang yang meninggal dunia, sering sekali dalam sambutannya atau di pihak keluarga, ada nggak utang bawa mayit ini kepada siapapun? Apa fungsinya itu? Maksudnya apa? Karena ini suatu perihal yang sangat penting. Ketika tidak dilunasi di dunia, ditagih sampai akhirat. Kecuali orang yang bersangkutan melunasi dengan mengikhlaskannya dan berharap tidak ada gantungan nanti di kemudian hari sampai hari kiamat. Ahibati fillah. Dalam hadis riwayat yang lain, hadis riwayat Bukhari, Matlul Guniyyi zulmu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang mampu membayar adalah kezoliman. Hadis riwayat Bukhari. Zolim, Pak. Ketika kita mempunyai hutang kepada orang, kita tidak langsung membayarkan, padahal kita dalam segi ekonomi mampu. Banyak seperti itu yang terjadi pada kehidupan ini. Di saat mau utang, mudahnya ngomongnya, janjinya ya, pada saat ini kita ingin membayar dan melunasinya. Tapi rasanya yang terjadi pada saat ini, yang terjadi pada sekarang ini tidak seperti itu. Mudahnya berhutang, tapi sulit sekali untuk membayar hutang. Ya, memang kita akui sebagai orang yang bermasyarakat ya, selalu semua mengalami mungkin membayar hutang itu sulit, padahal ada uangnya gitu. Tatkala itu Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kezoliman bagi sesama, karena harta orang carinya itu peras keringat banting tulang, dipinjamkan, dimakan, tidak dikembalikan. Subhanallah, kasihan sendiri, sedih rasanya melihat saudara kita dengan kesusahannya, dengan rasa empati meminjamkan harta yang dia miliki, minjemin, ya kan? Tatkala itu dia butuh, susah untuk ditagihnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyediakan ada hukum yang bernama qisas tadi. Tapi sebagian orang tidak mengetahui akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Akibat dari tidak membayar hutang itu ada 4.
yang kita rangkum, dosa menzalimi sesama yang pertama. Yang kedua, kita meninggal dalam kondisi berstatus sebagai maling, pencuri. Status kita itu sebagai pencuri. Di hadapan Allah itu kita sebagai pencuri. Yang ketiga, dikurangi pahala amalnya, yaitu kisos tadi. Amalnya pahalanya dipakai untuk membayar hutang kepada orang yang bersangkutan. Kalau pahalanya sudah habis, dosanya disimpahkan kepada orang yang berhutang tadi. Tekor, Pak, tekor. Jadi pada hakikatnya kita tekor di akhirat. Yang tadinya secara perhitungan yaumul mizan kita disebutkan masuk ke surga gitu. Di depan pintu surga punya utang dan ditagih pada nanti. Jadinya masuk neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Kami mengajak bapak-bapak dan ibu sekalian, jikalau punya hutang, jikalau punya tanggungan pada orang yang sesama, itu bukan hak kita. Minjem boleh, cuman sesuai akad apa, kita berjanjinya kapan dibayar, ya itu dibayar gitu. Jangan menggantungkan sesuatu kebutuhan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Nauzubillah summa nauzubillah. Marilah kita sama-sama belajar dari Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya kehidupan ini nggak melulu dunia, bahwasanya kehidupan akhirat itu lebih abadi dan lebih kekal. Tidak banyak yang dapat kami sampaikan pada sesi kali ini. Kami hanya menjawab dari kanal YouTube yang ada, pertanyaan yang ada. Mudah-mudahan yang menunggu jawaban, mudah-mudahan bisa terjawab. Tadi ada 3 hadis yang kita sebutkan, bahwasanya yang pertama itu sebagai pencuri, dan juga ruh itu akan tergantung ketika kita berhutang, dan juga sesuatu kezaliman yang ada pada sesama ketika kita berhutang dan tidak dilunasi di dunia ini. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan membantu menjawab dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua jamaah Masjid Al-Hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai aktivitas, marilah kita sama-sama berdoa agar kehidupan kita dirahmati Allah, dilindungi Allah, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir. Wa barik wa sallim radhiyallahu taala fi anquri sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya mujib as-sa'ilin hamdan syakirin. Hamdan naimin, hamdan yuafi nama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afwa innal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah ala ni'matil iman Islam ya Allah. Alhamdulillah ala ni'matil ukhuwah Islamiyah. Alhamdulillah ala ni'matit taubah, rizqan wasi'a, rizqan thayyibah, barakatuh fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum
والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.